Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Sastra. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan desain di Japanet Band dan pembuatan database. Baik, langkah pertama yang kita lakukan, mengaktifkan exam. Kita hidupkan yang bagian Apache sama MySQL. Oke. Dalam pembuatan database, di sini saya menggunakan CMD. Dalam codingan CMD ini, kita perlu memasukkan data kata perintah untuk menampilkan database yang sudah kita buat. Akan pertama, c.exam garis miring MySQL garis miring bin, lalu kita enter. Habis itu masukkan cd spasi c sama dengan garis miring exam garis miring MySQL garis miring bin. Oke, di sini dia sudah munculkan bin, berarti di sini harus kita masukkan MySQL root, enter. Lalu di sini kita memanggil database yang sudah kita buat sebelumnya. Itu show databases, titik koma, kita enter. Dan ini database yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini saya akan membuat database baru seperti perintah tugas di pemrograman 2 saya. Itu cara membuatnya, kita panggil dulu create database di sini karena dalam tugasnya itu bengkel service, dan di sini saya membuat bengkel underscore service Amir Sastra. Oke, kita enter. Lalu di sini kita panggil database-nya. Lalu kita panggil untuk memasukkan di dalam non ini bengkel service Amir Sastra. Yaitu caranya use bengkel service Amir Sastra. Oke. Nah, di sini muncul. Sebelumnya dalam coding pembuatan database ini saya sudah menyiapkannya di Word. Di sini saya buka terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Itu data pemilik, petugas, kendaraan, sama servis. Baik, kali ini saya akan mengcopy paste bagian tabel pemilik. Oke, kita minimize. Silang aja yang ini, masuk ke CMD. Dan di sini kita copy paste. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita panggil database yang sudah kita buat ini. Caranya yaitu dsc kata perintahnya, karena di sini tabel pemilik berarti dsc pemilik.
nama, enter. Dan di sini tabel yang sudah kita buat sudah ada. Selanjutnya kita akan panggil tabel petugas. Caranya sama juga, kita copy paste. Dan cara sebelumnya sama cara ini sama. Kita menggunakan DSC petugas. Kita lanjutkan bagian kendaraan. Dalam untuk membuat tabel yang ini, kita harus memasukkan kreatif tabel kendaraan. Kita yang akan membuat tabel kendaraan. Dan di sini isi-isi yang akan kita masukkan di dalam tabel kendaraan tersebut. Selanjutnya kita panggil DSC kendaraan. Sama, oke. Tabel selanjutnya bagian tabel servis. Oke, saya panggil DSC servis. Oke. Nah, setelah kita membuat database-nya, langkah selanjutnya kita akan membuat from desainnya di JavaNetBeans. Yang ini kita minus dulu. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Di sini masih loading. Oke, di sini sudah ada. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita buat project baru. Di dalam JavaNetBeans IDE 8.2 ini, kita menggunakan di Java Class Library. Oke, kita next. Di sini kita ganti namanya aplikasi bengkel servis Amner. Kita finish. Dan langkah selanjutnya itu yang di bagian default flag ini, kita klik kiri, klik kanan, new Java flag. Dan di sini kita buat from. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Amner. Selanjutnya kita finish. Dan di dalam Java from Amner ini kita klik kanan, new Java from. Dan di sini saya membuat bagian tabel-tabel susunan tabel database yang sudah saya buat tadi, itu pemilik, oke. Oke. Dan langkah selanjutnya, ini saya klik kanan properties kode,
saya bagian centang yang di bagian generation center ini gunanya setelah nanti kita membuat desainnya, kita run dan hasilnya itu memunculkan rata tengah. Sebelum kita buat itu, dia nanti akan muncul di sebelah sudut kiri nih. Oke, flat, kita buka, kita ambil kontrol panel. Kenapa saya ambil kontrol panel ini? Karena saya nanti akan membuatkan background tersebut, background desain saya. Oke, klik kanan properties, dan di sini saya akan ganti backgroundnya. Background. Di sini saya ambil warna ini aja. Terlalu ini aja, warna asal aja. Oke. Nampaknya kurang terlalu mencolok. Langkah selanjutnya saya akan membuat judulnya. Saya ambil di bagian label. Dan bagian label ini saya akan mengubahnya untuk memperbesar tulisannya itu properties, font. Saya ambil bold. Di sini ukurannya sambil 36 dan untuk penulisannya yaitu saya ambil di bagian konsolas. Oke. Close. Sini pemilik. Oke. Selanjutnya kita ambil di bagian label. Klik kanan properties. Saya akan mengubah fontnya juga ke bold. Yang ini saya ambil 24. Sama yang ini kita ambil konsolas juga. Close. Karena di pemilik ini di database-nya ini kita mempunyai 3, yaitu ID pemilik, nama pemilik, sama alamat. Yang pertama ID pemilik. Untuk mempercepatnya kita copy paste saja. Oke. Di sini kita ganti nama pemilik. Sini kita ganti alamat. Selanjutnya kita ambil di bagian text fillet, yaitu untuk pengisian kolom. Dan ini kita ambil juga yang di bagian fontnya itu 24 bold. Saya di sini menggunakan konsolas juga. Oke, close. Sorry, teksnya kita hilangkan. Oke, yang ini kita copy paste aja. Sorry, kita belajar terlebih dulu. Pemilik kita copy paste lagi. Oke, kita ambil yang bagian tabel, kita letak di sini. Oke, segini aja, ini segini.
sorry. Ini kita sesuaikan aja. Situ kita ambil yang di bagian button. Bagian button ini kita copy paste aja yang ini dulu. Oke, kita ambil sebanyak 4. Ini saya akan mengubahnya ke fontnya itu 18, simbolnya fontnya itu saya seperti biasa mengambil yang di bagian konsolas. Oke. Ini sama juga. Tunggu dulu, terlalu besar tadi. Saya mengambil di 24. Harusnya kita ganti di 18. Oke. Close. Properties. Font 18. Bold, konsolas. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ganti yang ini. Oh, sorry. Kita edit teks. Ini simpan. Update. Delete. Reset. Oke, yang ini kita copy paste aja dulu. Kita taruh di sini. Yang ini kita edit teks. Cari. Kita ambil yang di bagian combo box. Kita klik kanan, properties. Yang ini kita ambil di bagian font 18. Sama juga yang ini kita ambil di bagian konsolas. Soalnya saya sudah biasa menggunakan konsolas ini. Yang ini saya cek dulu apakah tadi dia sudah menggunakan konsolas. Dia sudah menggunakan konsolas. Yang ini kita copy paste aja dulu. Kita letak di sini. Oh iya, yang ini kita ubah dulu ke 18. Karena kita biasa menggunakan tadi untuk upload 18. Oke, kita close. Oke, langkah selanjutnya itu yang di bagian tabel ini kita ganti namanya. Kita ambil kolom. Itu kita sesuaikan saja dengan yang ini. Berarti ID pemilik, nama pemilik sama alamat. ID pemilik nomor 2,
saja alamat. Dan titel yang keempat ini kita delete saja. Oke, kita close. Dan di sini saya sudah merubahnya. Dan di sini yang di bagian combo box ini juga kita ganti. Kita ambil properties, model. Di sini kita blok aja semua. Kita blok. Kita masukkan juga seperti ID pemilik, nama pemilik sama alamat. ID pemilik, nama pemilik, alamat. Oke. Kita close dan semuanya sudah di sini. Dan langkah selanjutnya yaitu yang di bagian saya perbaiki ini dulu. Dan di bagian text file ini yang variabelnya itu kita ganti. Karena di sini menggunakan text file berarti kita menggunakan kata kuncinya text ID pemilik. Oke. Dan di sini sama juga seperti tadi, teks nama pemilik. Oke. Bagian alamat juga. Alamat. Oke. Yang di bagian button ini kita cek variabel karena kita menggunakan button, berarti di sini button underscore simpan. Oke. Bagian update berarti juga button simpan, button simpan. Oh, tunggu dulu. Oh, dia tadi sudah ada. Berarti di sini button update. Button update. Oke, di sini button delete. Ini button reject. Dan di bagian tabel ini kita cek variabel juga karena menggunakan tabel. Untuk kata kuncinya kita ambil di bagian pemilik. Oke. Di sini sama juga karena sini kita menggunakan button cari. Ini karena kita menggunakan combo box berarti kata kuncinya combo underscore. Kita ambil kata kuncinya seperti tadi pemilik. Oke. Dan di sini kita ganti teks. Karena untuk pencarian di bagian pemilik kita buat cari pemilik. Oke. Di sini coba saya jalankan dulu. Di sini saya akan menjalankan menggunakan Shift F6. Atau yang bagian ini juga bisa. Nah, di sini dia sudah ada nama pemilik, alamat, ID pemilik. Kita coba di sini, kita ketik, dia sudah berfungsi. Oke, kita buat selanjutnya di bagian petugas. Oke, di sini
Cara cepatnya itu, agar kita tidak membuka new, buka Java from, dan buat sini, cara cepatnya itu kayak gini. Klik yang di bagian pemilik ini, lalu kita klik kanan, di bagian refactor, kita copy, pemilik ini, kita ganti namanya jadi petugas. Oke, kita refactor. Nah, di sini dia sudah jadi yang bagian petugas. Di sini kita ganti aja petugas. Karena di bagian petugas itu kita hanya membutuhkan dua, yaitu ID petugas sama nama petugas. Berarti kita di sini akan membuat ID petugas sama nama petugas. Dan alamat ini kita hapus saja. Delete. Yang ini kita tarik ke atas. Oh, sorry. Oke. Dan di sini kita cuma tinggal ganti yang di bagian ini. Ganti yang ini jadi petugas. Petugas. Oke. Sama juga yang ini nama petugas. Oke. Nah, yang di bagian ini kita klik kanan, kita ganti dulu yang bagian tabelnya itu jadi tabel petugas. Sama juga yang di bagian tabel yang dalam ini kita ganti, klik kanan, tabel konten, kolom. Kita ganti yang ini jadi petugas. Petugas. Oke. Tabel yang ini kita delete saja. Nah, udah nama petugas. ID petugas. Di sini dia masih menggunakan nama pemilik. Petugas. Ntar kita ganti dulu ID petugas. Dan di sini kita ganti petugas. Kita plus dulu. Nah, di sini berubah. Sama juga yang di bagian combo boxnya itu kita ganti juga. Kalau di sini kita ambil yang bagian properties, yang di bagian model, bagian alamat ini kita hapus saja. Dan bagian nama pemilik berarti petugas. ID pemilik ini juga petugas. Oke. Nah, dia di sini sudah berubah. Di sini kita ganti, apakah kita sudah ganti tadi? Tabel petugas. Oke, berarti kita cuma ganti yang di bagian combo box. Separabel combo petugas. Oke. Yang di bagian text field ini juga kita ambil variabelnya. Kita ganti dicari petugas. Oke. Ini sudah siap, coba kita runkan. Di sini saya menggunakan run F6, shift F6. Oke, di sini dia sudah menjadi petugas, ID petugas, nama petugas. Oke, selanjutnya kita masuk di kendaraan. Samanya sama juga, karena saya menggunakan 3 tabel juga. Di bagian ID petugas yang ini, kendaraan, saya akan ambil yang di bagian pemilik. Klik pemilik, klik kanan, refactor, copy. Nah, yang di bagian pemilik ini
saya ganti juga jadi kendaraan. Kita faktor. Oke. Ya, di sini saya ganti jadi kendaraan. Nah, juga kalau nggak salah di sini di dalam database-nya. Kita tengok dulu. Nomor kendaraan sama ID pemilik sama tipe. Nomor kendaraan ID pemilik tipe. Oke. Di sini juga kita ganti bagian ID pemilik ini, kita ganti jadi nomor kendaraan. Nomor kendaraan. Sini juga kita ganti. ID pemilik tipe. Coba kita close dulu. Nomor kendaraan, ID pemilik, tipe. Oke. Nah, di sini juga kita ganti. Di sini kita menggunakan properties. Ambil di properties. Kita klik bagian model. Kita blok saja. Hapus. Dari sini nomor kendaraan. Enter. ID pemilik tipe. Oke. Sudah keluar semua. Nah, di sini kita akan menulis ke pengisian ini yang variabel yang di bagian ini nomor teks nomor kendaraan. Oke. Yang di bagian ini ID pemilik sama juga seperti teks ID pemilik. Bagian alamat yang tadi kita ganti alamat ini jadi teks tipe. Oke. Di sini kita ganti jadi teks di tabel kendaraan. Tulisan kendaraan. Oke. Nah, di sini yang di bagian combo ini juga kita ganti jadi combo kendaraan. Oke. Ini juga kita ganti teks cari kendaraan. Oke, selesai. Kita runkan terlebih dahulu. Shift F6. Nah, di sini sudah ada nomor kendaraan, ID pemilik, sama tipe. Oke, lanjut. Ini bagian terakhir yaitu service. Nah, di sini saya ambil aja yang di bagian kendaraan, saya klik kanan, refaktor, copy. Yang di bagian kendaraan ini kita ganti jadi service. Service, kita refaktor. Di sini saya ganti dulu jadi service. Service, oke. Dan dalam service ini kita membutuhkan seperti ID service, ID petugas, nomor kendaraan, tanggal servis, biaya. Nah, di sini kita akan ganti ID
servis. Oke. Terus ID petugas sama nomor kendaraan. ID petugas, nomor kendaraan. Untuk menambahkannya ke bawah, yang ini saya tarik dulu ke bawah. Caranya saya tekan simpan, shift, saya klik bagian update, delete, tabel, cari nomor kendaraan sama teks file ini. Oke, saya tarik dulu ke bawah. Oke, sentir agak terlalu jauh. Saya agak geser sedikit. Oke. Yang ini kita copy paste aja dulu. Paste sini. Balik lagi. Oke. Yang ini kita ganti jadi tanggal servis. Ini biaya. Jadi yang ini kita copy paste dulu. Oke. Nah, di sini kita akan mengganti nama-namanya. Terlebih dahulu kita ganti yang bagian ini. Tabel konten, mode kolom. ID service. ID petugas. Yang ini nomor kendaraan. Nah, untuk cara menambahnya itu history. Tadi nomor kendaraan. Bawahnya tanggal servis. Yang ini biaya. Oke, coba kita close dulu. ID servis, ID petugas, nomor kendaraan, tanggal servis, biaya. Oke. Nah, di sini kita ambil change variable. Sini kita ganti jadi teks ID service. Oke. Nah, juga kita klik dulu, klik kanan, change variable. Di sini ID petugas. Oke, selanjutnya juga seperti tadi, kita mention variabel di sini teks tanggal underscore service. Juga seperti tadi, berarti ini teks biaya. Oke. Button-button yang ini nggak usah lagi kita simpan, nggak usah lagi kita bikin di change variabelnya, karena yang di bagian pemilik ini tadi kita sudah mengisi semuanya. Kita sudah refactor itu tugasnya kita untuk mempermudah pekerjaan kita.
Oke, di bagian tabel kita ganti jadi tabel service. Oke. Nah, yang di bagian ini kita ganti terlebih dahulu. Kita klik kanan, properties, ambil yang di bagian model. Yang ini kita blok aja dulu. Delete. Kita isi ID service, ID petugas, nomor kendaraan, tanggal servis, biaya. Oke. Nah, kita klik kanan dulu. Change parabel, yang ini kita ganti combo service. Oke. Yang ini kita ganti jadi text cari service. Klik oke. Oke, semuanya sudah siap. Selanjutnya kita run dulu. Jika kawan-kawan tidak bisa menggunakan seperti saya Shift F6, gunakan saja yang ini. Kalau tidak, kita klik aja yang bagian mana yang mau kita jalankan, seperti klik service, klik kanan, menggunakan run file. Karena sini Shift F6, karena saya sudah terbiasa dengan Shift F6, saya menggunakan Shift F6. Nah, di sini sudah jalan. Sini sudah ada termasuk bagian ID service, ID petugas, nomor kendaraan, tanggal service, sama biaya. Nah, dalam video ini saya hanya menjelaskan bagian pembuatan form desainnya saja. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.